Shalom, selamat pagi teman-teman Shiny Kids. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan ini ya. 1. Gunakan baju yang rapi dan sopan. 2. Bebas berekspresi, memuji dan menyembah Tuhan. 3. Fokus saat ibadah berlangsung. Jangan sambil makan. Jangan sambil main. Jangan sambil tiduran ya. 4. Persiapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Hello everybody! Now we want to do our online service, but before that, we are gonna pray first. Thank you, Lord, for our friends that we can meet today in our online service. We are so thankful that we can meet each other again. We will praise you, my Lord, and we will praise you forever and ever. And now we are going to do our online service. In the name of Jesus, we pray, amen.
kita melakukan setiap gerakan hanya untuk memuliakan nama siapa? Nama Tuhan Yesus. Jadi every move I make in you. Kita buat dalam nama Tuhan Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan ya adik-adik. Kita mau lebih semangat lagi memuji dan meninggikan nama Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja. Biar semangat, kita mau menyerukan Yel-Yel Shining Kids yang akan dipimpin oleh Kimberly. Silakan Kim. Ayo teman-teman, kita menyerukan Yel-Yel Shining Kids. Siap ya? Shining Kids. Yes! Shining Kids, anak terang, sukacita, penuh kasih, kompak. La
adik-adik, jadi untuk selamanya dan sampai selamanya pujian kita, penyembahan kita hanya kita berikan kepada Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali adik-adik karena kita mau siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita menaikkan pujian ini. Kita menaikkan pujian kita kepada Bapa kita yang baik. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada
yang baik. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya. Hanya kepada Tuhan saja kami menyembah, hanya kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang telah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Happy semua hari ini, senang. Kita sudah memuji Tuhan, sudah membesarkan nama Tuhan. Aduh, Tante sungguh bersyukur bisa ketemu lagi dengan adik-adik hari ini. Kita ketemu lagi dengan Tante Lia yang dipanggil Apo, Mami Lia. Masih inget gak nih? Sungguh bersyukur ya kalau hari ini Tuhan berikan kita kesempatan lagi bertemu di dalam ibadah online setiap minggu. Adik-adik, setiap minggu nonton gak? Tiap minggu ikut ibadah online gak? Ayo, ada gak adik-adik yang tidak ibadah online? Jangan gara-gara gak ke gereja, adik-adik juga ikut males gak ikut ibadah online. Harus ya adik-adik, karena ibadah online ini sudah disiapkan Tuhan jauh-jauh hari sebelum COVID. Teknologi-teknologi yang canggih Tuhan siapkan untuk kita semua bisa tetap mencari Tuhan. Sekalipun tidak di rumah Tuhan, Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada, kata Tuhan, 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada. Nah, pagi ini Tuhan ada loh adik-adik. Tuhan ada bersama dengan adik-adik. Tuhan tahu adik-adik sudah memuji Tuhan. Tuhan tahu adik-adik rindu mendengarkan firman Tuhan. Mau duduk diam seperti Maria, mengambil yang terbaik ya. Adik-adik, minggu kemarin Tante dengar ada tentang khotbah tentang kasih yang kekal. Wah, luar biasa ya. Kasih yang tak pernah putus, kasih yang tak pernah habis, kasih yang tidak memandang keadaan kita, kasih yang kekal. Nah, kasih itu tidak ada dimiliki oleh manusia, hanya Tuhan Yesus yang memiliki kasih yang tak terbatas. Kasih yang tidak memandang kebaikan, kasih yang tidak memandang keadaan kita. Dia rela berkorban untuk kita semua. Adik-adik, sebelum Tante menyampaikan cerita firman Tuhan, adik-adik, Tante mau tanya nih, siapa di sini yang sering nonton ke bioskop? Terutama ada film-film bagus nih, ada Avenger, ada Spider-Man, ada Batman, ada Superman, ada Star Wars. Wah, pokoknya kalau film-film favorit adik-adik, pasti adik-adik sudah jauh-jauh hari minta papa mama nonton. Nah, untuk masuk bioskop, syaratnya apa adik-adik? Pasti ada, nggak mungkin ke bioskop kita nyelonong aja ya adik-adik ya. Ayo pakai apa untuk masuk bioskop? Untuk nonton bioskop, untuk nonton pertandingan-pertandingan sepak bola, basket, untuk masuk ke bioskop lagi, untuk masuk ke pesawat juga. Apa adik-adik? Ayo, ada yang tahu nggak? Tante mau lihat nih siapa yang tahu, angkat tangan ayo. Adik-adik Pratama sama dia, pakai apa untuk masuk bioskop? Dan bilang, Tante aku kan ikut mama aja, mama papa aja aku masuk ke bioskop. Tapi mama papa pakai apa ke bioskop? Tante, aku kalau ke bioskop beli popcorn biar nontonnya enak. Seru lu sambil nonton sambil makan. Ya, beli popcorn. Pakai apa untuk masuk bioskop dan naik pesawat adik-adik? Ada yang tahu nggak? Yang pojok tuh, yang pojok. Tante kangen ya kalau khotbah bisa saling Tante tanya kalian menjawab. Jawab dalam hati. Pakai apa? Adik-adik? Pakai tiket. Nah,
Untuk masuk bioskop, untuk naik pesawat, untuk ikut pertandingan harus pakai tiket. Kalau nggak ada tiket, pasti nggak bisa masuk adik-adik. Malah anak-anak di atas 5 tahun udah bayar tiket. Kalau masih di bawah 5 tahun kayaknya masih gratis ya untuk nonton ya. Nah, tidak ada satupun yang bisa masuk ke bioskop tanpa tiket, naik pesawat tanpa tiket, semua harus pakai tiket. Jadi betapa bergunanya tiket itu ya adik-adik. Tapi ya tante mau tanya nih, siapa yang bisa masuk sorga dengan tiket? Ada nggak kita tiket ke sorga? Ayo, siapa yang bisa jual tiket ke sorga? Sih banyak yang mau beli. Wah, kalau diumumin ke dunia ini, siapa mau ke sorga dijual tiket 1 triliun. Wah, pasti pada beli. Kita orang-orang gak mampu gak bakalan masuk sorga. Sedih, karena masuk sorga mesti beli tiket yang mahal. Aku kan gak punya duit. Tapi adik-adik tahu gak, masuk sorga itu gak bisa dengan beli tiket. Gak ada sorga jual tiket adik-adik. Sorga hanya bisa, orang-orang bisa masuk sorga dengan satu syarat. Apa itu syaratnya adik-adik? Pada suatu hari di malam yang gelap, datanglah seorang bapak-bapak menemui Tuhan Yesus. Bapak ini adalah seorang yang ahli Taurat. Dia tahu hukum-hukum Taurat. Kalau bangsa Israel zaman dulu ya, kalau ahli Taurat, orang-orang Farisi, wah mereka belajar firman itu siang dan malam. Dia hafalin semua hukum-hukum Allah. Dan mereka juga sudah melakukan semua hukum Allah. Mereka melakukan 10 perintah Tuhan. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan menginginkan milik orang lain. Hormati ayah ibumu, hormati Tuhan, dan jadikan hari Sabat itu untuk ibadah. Jadi orang-orang Israel itu ya, kalau hari Sabat benar-benar tidak ada kegiatan apa-apa. Kalau bawa mobil pun tengah jalan jatuh hari Sabat, mobilnya ditaruh adik-adik, jalan kaki, dan mereka tidak melakukan apa-apa. Jadi hari Sabat adalah hari buat Tuhan. Nah, Bapak ini datang menemui Tuhan Yesus. Bapak ini bertanya kepada Tuhan Yesus, siapakah Bapak ini adik-adik? Yuk kita tonton videonya sebentar ya. Siapakah Bapak ini yang datang menemui Tuhan Yesus, yang bertanya bagaimana caranya masuk sorga? Nah, kita lihat sebentar videonya adik-adik. Ada seorang pemimpin agama Yahudi, namanya adalah Nikodemus. Suatu hari, pada malam hari, tiba-tiba Nikodemus mencari Tuhan Yesus. Akhirnya Nikodemus bertemu Tuhan Yesus. Dia sangat senang sekali. Nikodemus berkata bahwa Tuhan Yesus adalah guru yang dikirim oleh Allah di sorga. Yesus berkata jika ingin melihat kerajaan Allah maka orang itu harus dilahirkan kembali. Nikodemus menjadi bingung karena tidak mungkin orang masuk ke perut ibunya dan dilahirkan lagi. Tuhan Yesus berkata bukan kelahiran badan, tetapi kelahiran roh yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang dapat dilahirkan dari roh. Yesus berkata, roh itu seperti angin tidak kelihatan, tetapi ada suaranya dan dapat dirasakan. Dulu, kamu adalah bayi yang dilahirkan oleh ibu. Sekarang, kamu punya roh yang baru dari Allah. Percayalah bahwa Tuhan turun dari sorga lalu datang ke dunia dan menjadi bayi manusia.
Percayalah bahwa Tuhan datang untuk menebus dosa kemudian bangkit dan hidup kembali menjadi Raja. Karena itu setiap orang yang percaya Tuhan harus dibaptis selam dan menerima Roh Kudus. Orang yang baru lahir dari roh itu akan disebut bayi baru atau orang baru dalam kerajaan sorga. Adik-adik gimana? Tadi nonton videonya? Udah tahu ya siapa Bapak yang datang menemui Tuhan Yesus malam-malam? Dia adalah seorang ahli Taurat, namanya Bapak Nikodemus. Bapak Nikodemus ini tahu bagaimana cara hidup baik. Dia ahli Taurat dan dia sudah melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Tapi dia tetap datang menemui Tuhan Yesus. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus di dalam Yohanes 3 ayat 1-21. Dia bertanya, di dalam katakan, ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Waduh, Nikodemus bingung. Kok mau masuk kerajaan surga harus dilahirkan kembali? Kok gitu aku mesti masuk ke rahim ibuku lagi dong. Aku kan sudah tua, kata Pak Nikodemus. Gimana bisa masuk lagi ke rahim mama untuk bisa lahir kembali? Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata di ayat selanjutnya, ayat 4, kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Bapak Nikodemus tanya gitu. Masa sih? Aku kan sudah tua, mana mungkin masuk lagi ke rahim mama? Jawab Yesus kepadanya. Jawab ayat 5. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Bapak Nikodemus bertanya dan Tuhan Yesus menjawab bahwa untuk bisa masuk kerajaan Allah harus dilahirkan kembali. Nah, Nikodemus bingung dong. Gimana caranya? Caranya adalah kita baca kembali dalam ayat selanjutnya. Di ayat jawab Yesus kepadanya, ayat 10 ya. Jawab Yesus kepadanya, adalah pengajaran Israel yang engkau tidak mengerti hari itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kata tentang hal-hal surgawi? Ayat 13 di sini katakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia, yaitu Tuhan Yesus, yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan ayat 16 adalah ayat yang paling harus kita pegang, itu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi adik-adik, untuk bisa masuk surga bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita melakukan semua peraturan-peraturan agama, terutama hari-hari Taurat itu kan ada 10 hukum Allah, bukan karena itu. Tapi bisa masuk surga adalah kita harus lahir baru, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan hidup baru. Hidup baru artinya menerima Tuhan Yesus, dan biar Tuhan Yesus yang mengubah semua perbuatan kita, sifat-sifat kita.
Bukan karena kita melakukan perbuatan baik kita masuk surga, tapi karena kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, itu yang bisa bikin kita masuk surga. Jadi surga tidak ada jualan tiket, bukan karena perbuatan baik kita rajin ke gereja, rajin melakukan apa saja, berbuat amal, rajin belajar, rajin melakukan semuanya menyenangkan hati Tuhan. Itu baik sekali, itu luar biasa. Tapi kalau kita tidak terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, maka semua perbuatan baik kita tidak bisa menjamin kita masuk surga. Kenapa adik-adik? Karena kita sudah berdosa di mata Tuhan dan dosa tidak bisa ditebus dengan perbuatan baik kita. Adik-adik, kita kenapa bisa dibilang kita orang-orang berdosa? Adik sudah tahu bahwa pada zaman dahulu sewaktu Adam dan Hawa diciptakan, mereka sudah melanggar perintah Allah. Nah, sebentar kita lihat bagaimana sejarah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. 4. Di Taman Eden Tuhan berkata Adam dan Hawa tidak boleh makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi ular itu berusaha agar Hawa makan buah itu. Dan Hawa ingat pesan Tuhan jika makan akan mati. Ular itu berkata bahwa Hawa tidak akan mati, tetapi menjadi seperti Allah tahu yang baik dan jahat. Kemudian Hawa mengambil buah itu dan memakannya. Lalu Hawa memberikan buah itu kepada Adam, dan Adam pun memakannya juga. Tiba-tiba mereka menjadi tahu mereka telanjang, lalu menutupi badannya dengan daun pohon ara. Ketika Tuhan Allah memanggil manusia itu, mereka menjadi takut lalu bersembunyi. Adam dan Hawa berkata kepada Tuhan Allah bahwa mereka telah melanggar perintah Tuhan Allah. Akhirnya, Tuhan Allah menghukum ular, yaitu ular akan menjalar dengan perutnya seumur hidupnya. Juga Tuhan Allah menghukum Hawa, yaitu Hawa akan kesakitan ketika melahirkan anak. Tuhan Allah menghukum Adam, yaitu Adam akan mencari rejeki dari tanah seumur hidupnya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk dipakai Adam dan Hawa. Tuhan Allah mengusir mereka dari Taman Eden, dan malaikat Tuhan menjaga pohon kehidupan. Adik-adik, video singkat tadi tentang Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Waktu Adam melanggar perintah Allah, Allah sudah mempunyai rencana yang indah untuk menyelamatkan kita umat manusia. Walaupun perjalanan rencananya cukup panjang, ribuan tahun kemudian Tuhan Yesus lahir di dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Setiap tahun kita memperingati sejarah kelahiran Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan turun ke bumi, bagaimana Tuhan melakukan semua perbuatan-perbuatannya. Tuhan mau mati menebus dosa kita di kayu salib. Itu adalah bukti kasihnya kepada kita. Jadi untuk masuk surga, kita tidak bisa membeli tiket seperti kita masuk bioskop atau naik pesawat. Untuk masuk surga, kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita secara pribadi. Masuk surga tidak bisa ikut-ikutan. Papa mama orang Kristen, papa mama ke gereja, anak-anaknya pasti masuk surga. Tidak. Anak-anak ke gereja, papa mama tidak. Papa mama tidak juga bisa masuk surga. Masuk surga pribadi lepas pribadi, adik-adik. Dan untuk masuk surga tidak memandang umur. Kapan saja Tuhan bisa menjemput kita. Kita lihat keadaan COVID sekarang, adik-adik. Tidak ada batasan umur yang mati karena COVID. Yang mati karena COVID bisa umur masih kecil, remaja, pemuda, dewasa, orang tua, kakek nenek, semua bisa. Tapi untuk masuk surga, pribadi lepas pribadi. Buat adik-adik yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, hari ini terima Dia sebagai Tuhan secara pribadi.
buat papa mama, buat akung apo, buat saudara-saudara kita yang belum percaya Tuhan Yesus, kabarkan Injil keselamatan ini. Keadaan dunia sekarang tidak baik. Keadaan dunia sekarang sedang diancam COVID, virus yang mematikan, yang mencekam, kapan saja bisa menyerang kita. Tapi kalau kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita tidak takut apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sekalipun kita diserang oleh virus dan kita meninggal atau dipanggil oleh Tuhan Yesus, kita tidak pernah takut. Karena Tuhan sudah menyediakan sorga buat orang-orang yang percaya. Karena sorga milik Tuhan Yesus, kita sebagai anak-anaknya sudah disediakan tempat-tempat. Karena Tuhan Yesus berkata, aku kembali ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat buat kita semua. Jadi mulai sekarang adik-adik, jangan lagi bermain-main, jangan lagi tidak ragu-ragu, tapi terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena di luar dari Tuhan Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Hanya Yesus sebagai Juru Selamat secara pribadi. Dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, supaya siapapun yang percaya boleh hidup yang kekal. Nah, satu-satunya cara untuk masuk surga adalah percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat pribadi. Bukan karena amal dan perbuatan baik adik-adik, bukan karena kita rajin ke gereja, tapi kita tidak menerima Tuhan secara pribadi. Untuk bukti bahwa kita menerima Tuhan secara pribadi, kita mau melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Karena Allah sudah mengampuni segala dosa-dosa kita, kita juga mau belajar mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Mungkin teman-teman yang pernah menyakiti adik-adik, yang bikin adik-adik sakit hati, kita harus mengampuninya. Karena Tuhan juga sudah mengampuni kita. Tuhan panjang sabar, Tuhan selalu mengampuni setiap kali kita buat salah. Kita datang kepadanya, kita mau minta ampun, Tuhan pasti ampuni. Tapi jangan diulang-ulang. Nah, adik-adik, ada satu kisah di mana ada seorang anak setiap hari bikin mamanya kesel. Iwan namanya. Suatu hari Iwan pulang sekolah, mamanya bertanya, Iwan, gimana sekolah hari ini? Iya, Ma. Iwan, botol minumannya mana, Wan? Oh iya, Mama, botol minumannya ketinggalan lagi di sekolah, Ma. Tadi Iwan main, terus Iwan buru-buru pulang sekolah, lupa Iwan ambil, Ma. Aduh, Iwan. Setiap hari ada aja yang ketinggalan di sekolahan. Enggak botol minuman, enggak tempat makanan, pensil, terus buku. Setiap hari selalu kamu lupa. Kalau udah main lupa semua ditinggalin. Ya, Ma, ampuni, Ma. Ampuni Iwan, Ma. Iwan bersalah. Iwan janji Iwan tidak akan lupa-lupa lagi. Itu janji Iwan, adik-adik. Besokannya sekolah pulang lupa lagi, ketinggalan lagi. Pensilnya ketinggalan. Mamanya sampai sakit kepala punya anak seperti ini. Tapi mamanya selalu mengampuni Iwan. Setiap hari botol ketinggalan, mama beli lagi kasih botol yang baru. Tempat nasi ketinggalan, mama beli lagi kasih tempat yang baru. Pensil ketinggalan, mama beli lagi pensil yang baru. Buku ketinggalan, mama beli lagi buku yang baru. Setiap hari. Karena mama mengampuni Iwan, mengasihi Iwan, sehingga mama selalu melakukan yang terbaik untuk Iwan. Supaya waktu di sekolah Iwan aus, oh ada botol minuman, karena dibeliin lagi yang baru. Begitu menulis ada pensil, buku-buku selalu ada. Itu pengampunan kasih mama yang begitu besar terhadap Iwan. Apapun perbuatan Iwan selalu mamanya ampuni dan selalu melengkapi, mencukupi apa yang dibutuhkannya. Adik-adik, seorang mama begitu mengasihi anaknya. Gimana dengan Tuhan kita, Yesus Kristus? Tuhan kita lebih lagi mengasihi kita. Dia bukan hanya melengkapi, mencukupi semua kebutuhan kita, tapi Dia rela nyawanya diserahkan untuk kita. Dia rela mati menebus dosa kita di kayu salib.
Dia rela untuk mengorbankan seluruh tubuhnya, disiksa, dicambuk. Selama disiksa, dicambuk, dia tidak pernah sakit hati. Dia mengampuni orang-orang yang mencambuk dia, karena dia berkata, Tuhan ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kasih Bapa terhadap manusia. Allah tetap mengasihi kita sampai hari ini. Apapun kesalahan adik-adik saat ini, apapun perbuatan adik-adik saat ini, datang kepada Tuhan Yesus, minta ampun, pasti Tuhan ampuni, karena Allah kita Maha Pengampun. Sekalipun dosamu merah seperti kemiji, Allah sanggup menyucikannya seperti salju. Allah tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kita, adik-adik. Kita yang sering kali mengingat-ingat kesalahan orang-orang di sekeliling kita. Kita ingat-ingat kesalahan teman-teman kita. Kita ingat-ingat kesalahan papa mama kita. Kita ingat, tapi Tuhan tidak pernah mengingat kesalahan kita. Kalau kita datang meminta ampun, Tuhan pasti ampuni. Karena Allah Maha Pengampun. Allah sudah rela mati menebus dosa kita. Oleh karena itu, apapun perbuatan kita yang menyakiti hati Tuhan dan sesama, minta ampun, Tuhan pasti ampuni. Dan Tuhan mau kita setiap hari berubah. Yang tadinya pemarah berubah untuk sabar. Yang tadinya tukang ngomongin teman-teman, yang tadinya suka mencuri, pembohong, bohongin papa mama, bohongin adik-adik, teman-teman sekolah, yang tadinya jahil, suka jahilin teman-teman, bertobat dan minta ampun. Tuhan pasti ampuni, adik-adik, karena Tuhan kita adalah Allah yang Maha Pengampun. Dia telah mati menebus dosa kita di kayu salib untuk kita semua. Oleh karena itu, adik-adik, tiada satupun manusia yang sempurna. Kita pasti pernah buat salah, sekalipun kita sudah jadi anak Tuhan. Tante pun bukan manusia yang sempurna, sekalipun tante sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ada kalanya tante pun jatuh dalam dosa. Dosa pikiran, dosa mata, dosa perkataan, dosa perbuatan. Tapi Tuhan berkata, kalau kita datang meminta ampun, Tuhan pasti ampuni. Apapun dosa adik-adik, apapun dosa papa mama, apapun dosa kalian semua yang mendengar firman Tuhan hari ini, kalau engkau datang kepada Tuhan minta ampun, Tuhan pasti ampuni. Karena Tuhan kita Maha Sabar, Tuhan kita mengasihi kita. Dia sudah korbankan nyawanya untuk menebus dosa kita. Tuhan berkata, setiap orang datang meminta ampun, pasti diampuni. Oleh karena itu, Tuhan selalu panjang sabar sampai sekarang. Kenapa Tuhan Yesus belum datang ke dunia menjemput kita? Karena kesabarannya menunggu semua umat manusia bertobat, semua manusia datang mencari Dia, bertekuk lutut menyembah Dia, dan percaya bahwa Dia ada Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mungkin melalui COVID-19 ini banyak jiwa-jiwa boleh bertobat, banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, sehingga Tuhan mengampuni dunia ini, Tuhan mengampuni Indonesia. Ada pertobatan untuk keluarga kita, ada pertobatan untuk Jakarta, ada pertobatan untuk Indonesia. Adik-adik, jika adik-adik sudah mengenal Tuhan dan Juru Selamat pribadi, berdoa untuk keluarga adik-adik, untuk mama papa, untuk oma opa, untuk saudara-saudara, teman-teman yang belum mengenal Tuhan Yesus, agar mereka boleh mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dan percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita bisa ke sorga. Itu ada tiket kita. Tidak bisa tiket yang lain. Hanya percaya dalam nama Tuhan Yesus kita bisa masuk surga. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita tante hari ini, bahwa untuk masuk surga tidak ada tiket yang lain selain di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal kita, bukan karena sesuatu, tapi karena kita percaya Tuhan Yesus, kita bisa masuk ke surga. Karena Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus, adalah Allah yang mengampuni setiap perbuatan dosa-dosa kita. Jadi kalau adik-adik berdosa, jangan takut, datang minta ampun, Tuhan pasti ampuni. Semoga hari ini siapapun di antara kalian mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita percaya akan kasih dan pengampunannya yang cukup besar untuk kita semua.
Oleh karena itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan pengampunan-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk Allah yang selalu setia, Allah yang kekal, kasih-Nya tak pernah berubah. Sekalipun kami seringkali menyakiti hati-Mu melalui perbuatan-perbuatan kami Tuhan, tapi Engkau selalu mengampuni kami. Engkau selalu menerima setiap kami datang meminta ampun. Maka itu Tuhan, berikan kami hati yang selalu rindu berbuat baik, selalu rindu untuk bertobat dari setiap perbuatan-perbuatan kami yang jahat di mata-Mu. Biarlah melalui firman hari ini kami boleh sadar bahwa hidup kami milik-Mu, hidup kami singkat. Kapanpun bisa Engkau jemput Tuhan. Pada saat Engkau jemput, kami percaya sorga yang abadi sudah Engkau sediakan buat kami semua. Hari ini Tuhan, kami rindu keluarga kami yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat boleh percaya kepadamu. Saudara-saudara kami, mama papa kami, oma, opa, tetangga, dimanapun teman-teman Tuhan, biarlah ada hujan pertobatan untuk mereka. Mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Hujan pertobatan boleh terjadi melalui COVID-19 ini. Banyak orang-orang boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu. Dan Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa ayat Mas Yohanes 3 ayat 16. Hafalkan itu. Minggu depan boleh dibagikan. Dadah adik-adik. Shalom. Halo, annyeonghaseyo, konnichiwa, ni hao. Adik-adik, dalam rangka mendukung bulan bahasa Shining Kids, aktivitas kali ini adalah menghafalkan ayat hafalan minggu ini, yaitu Yohanes 3 ayat 16b dalam berbagai macam bahasa asing. Adik-adik boleh memilih satu bahasa internasional ataupun bahasa daerah yang adik-adik sukai. Bagi adik-adik yang mengirimkan video ayat hafalan dengan bahasa internasional seperti bahasa Jepang, Mandarin, Korea, Belanda, India, ataupun bahasa asing lainnya, atau bahasa daerah seperti bahasa Batak, Sunda, Jawa, Manado, Bali, ataupun bahasa daerah lainnya akan mendapatkan 20 kupon. Ayo adik-adik, belajar berbagai macam bahasa yuk. Terima kasih. Thank you. Arigatou gozaimashita.